Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paniem SPD. Saya mengajar ekonomi kelas 10 SMA Negeri 1 Prambon Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan KD 3.1 materi mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paniem SPD, alamat Dusun Barengan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, nomor HP 081 335 624 552. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ekonomi KD 3.1 kelas 10 SMA mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran daring diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan menyajikan permasalahan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan serta cara mengatasinya dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bisa bekerja sama. Indikator pada kesempatan ini yang pertama, menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kelangkaan. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kadang kita ingin tahu, mengapa toh kita perlu belajar ekonomi? Dari permasalahan itu ada beberapa manfaat mempelajari ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan, membantu memahami masyarakat, membantu memahami masalah-masalah internasional atau global. Yang terakhir adalah bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Kemudian tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga, membantu sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sekarang kita menginjak ke pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata, yang pertama oikos, yang kedua nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi ekonomi adalah aturan tentang keluarga atau rumah tangga. Ekonomi berkaitan dengan kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan berarti segala sesuatu yang harus kita penuhi. Tapi dalam pemenuhannya, kalau kebutuhan bisa terpenuhi nanti akan muncul kemakmuran, tapi bila mana tidak terpenuhi, muncul namanya kelangkaan. Kelangkaan bisa diartikan sebagai suatu keadaan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Sehingga dalam pemenuhannya kita akan diarahkan pada suatu pilihan. Macam-macam kelangkaan ada 4. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia,
kelangkaan sumber daya modal, kelangkaan sumber daya wirausaha. Dalam kelangkaan sumber daya artinya segala sesuatu yang berasal dari sumber daya alam. Segala sesuatu yang dari alam bisa sumber daya yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui. Kemudian sumber daya manusia berarti manusianya. Yang ketiga, sumber daya modal. Keempat, sumber daya kewirausahaan. Imbalan yang diperoleh dari sumber daya modal akan memperoleh bunga atau interest, sedangkan imbalan dari sumber daya kewirausahaan akan memperoleh laba atau profit. Nah, itu materi dari saya. Sebagai latihan ada 4 permasalahan yang harus kalian pelajari. Yang pertama, bagaimana menurut pendapatmu cara mengatasi kelangkaan. Yang kedua, perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara ilmu ekonomi dengan kemakmuran. Yang keempat, menurut kalian bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Nah, itulah materi ekonomi pada pertemuan kali ini. Sekian tadi materi kita pada KD 3.1. Semoga materi ini bisa kalian mengerti, dan bila mana kurang paham silahkan telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di halaman tadi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.